Arif dari Blue Power Technology. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana kolaborasi antara mesin dan manusia dapat mengempower bisnis Anda. Ekonomi digital mengubah segalanya tentang bisnis. Dan saat ini bisnis berkompetisi agar customer mendapatkan user experience. Konsumen pada saat ini, terutama milenial, mengharapkan pengalaman digital yang menarik dan dipersonalisasi. Bisnis yang memenangkan pertempuran adalah mereka yang mampu mentransformasi pengalaman menggunakan data digital, sosial media, dan mobile data untuk mendapatkan insight yang baru. Faktanya, salah satu faktor yang membedakan reinventor dari yang lain adalah kemampuan untuk menggunakan data untuk mengidentifikasi kebutuhan customer yang belum terpenuhi. 80% reinventor mengatakan bahwa ini adalah salah satu cara yang efektif, dan lebih dari seperempatnya menggunakan AI dan kognitif untuk membantu mereka mendapatkan insight tersebut. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence bukan lagi masa depan. Untuk bisnis, sekarang adalah saatnya. Netflix menggunakan semua data yang mereka miliki di film, klien, dan lain-lain untuk memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi untuk semua orang, bahkan dengan banyak orang dalam satu akun. Atau Waze yang mampu memahami kecepatan lalu lintas, kecelakaan, jalan tol, batas kecepatan, dan apa yang dilaporkan orang lain di sepanjang jalan untuk menentukan rute terbaik untuk mencapai tujuan yang Anda tuju. Atau jika Anda sering menggunakan aplikasi marketplace atau taksi online, Anda mungkin penasaran bagaimana cara aplikasi ini dapat menghubungkan kita dengan barang yang sedang kita cari, atau merekomendasikan makanan yang sedang kita inginkan, atau jasa layanan lainnya yang mungkin kita butuhkan. Semuanya muncul dalam hitungan detik. Apa yang membuat mesin baru ini begitu istimewa adalah jenis perangkat lunak yang memiliki kemampuan untuk mengenali pola dan memperbaiki dirinya sendiri dari waktu ke waktu, atau yang sering kita dengar dengan istilah machine learning. Hal seperti ini tidak mungkin dilakukan secara manual, mengingat jumlah data yang dihasilkan sangatlah masif. Sekarang, bagaimana jika data perusahaan yang hanya tersimpan di dalam data repositori yang Anda sekarang gunakan, yang berasal dari berbagai aplikasi perusahaan, dapat Anda kelola dan dikembangkan oleh sistem intelijen ini, serta dapat menemukan bentuk pola dalam semua data. Bisnis akan memperoleh valuable insight tentang customer di masa lalu dan customer di masa depan, serta memahami bagaimana sebuah produk itu diminati, disukai, dan dibeli. Kami menyebut ini sebagai treasure trove of data, dan kesemuanya itu berdasarkan data dan AI. Kemudian, apa saja yang menyebabkan suatu perusahaan cukup struggling untuk meng-capture value dari AI ini? Apa hambatan yang ada untuk mentransformasi AI ini menjadi berhasil? Saat ini, organisasi ditantang dengan kebutuhan untuk memodernisasi arsitektur data mereka, untuk tetap dapat mengikuti skala kebutuhan data dan analitik yang berkembang dalam bisnis. Tujuan akhirnya bukan hanya untuk mendorong wawasan untuk bisnis, efisiensi biaya, dan meningkatkan produktivitas, tetapi juga memposisikan perusahaan untuk masa depan dengan penggunaan AI ini. Dengan semua pengalaman dari para perusahaan pionir AI, tantangan umum adalah selalu data. Apa yang kami lihat adalah bahwa ada perjalanan yang diperlukan untuk mencapai AI, dan perjalanan ini dimulai dengan data. Tidak ada AI tanpa information architecture. Berikut adalah poin-poin yang mungkin akan menjadi hambatan pada saat Anda mengimplementasikan artificial intelligence. Yang pertama, data ekosistem. Banyak data pada perusahaan berada pada kondisi siloing atau terpisah-pisah dan sulit diakses. Unstructured dan eksternal data sulit untuk diolah, dan data tidak memiliki data lineage. Kemudian, analytic tools. Beragam tools yang digunakan oleh tim di perusahaan juga menjadikan hambatan bagi produktivitas. Sulit untuk memanagenya dan tidak terstandarisasi. Setiap orang memiliki preferensi tools yang berbeda-beda. Kemudian, workflow. Workflow yang tidak terintegrasi atau tidak teratur, juga kurangnya keseimbangan antara environment development, test, dan production, juga menghambat produktivitas.
Yang terakhir adalah culture, kondisi di mana kolaborasi antar tim tidak cukup baik karena adanya keterbatasan sistem atau lambatnya layanan untuk tim analitik dan stakeholder yang kurang percaya pada artificial intelligence. Memecah strategi AI menjadi beberapa bagian atau anak tangga berfungsi sebagai prinsip panduan bagi organisasi. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyederhanakan dan mengotomatisasi bagaimana cara mereka mengubah data menjadi wawasan dengan menyatukan koleksi data, pengorganisasian data, dan analisis data. Dengan menggunakan Ladder to AI sebagai kerangka panduan, perusahaan dapat membangun fondasi untuk pendekatan yang teratur, efisien, agile, dan future-proof untuk solusi ini. Mari kita telah apa saja 5 langkah yang membentuk Ladder to AI. Yang pertama, collect. Sederhanakan data dan mudah untuk diakses. Mengumpulkan data dari setiap jenis dimanapun data itu berada, menjadikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menghadapi sumber data yang selalu berubah. Kemudian yang kedua adalah organize. Buat fondasi analitik yang siap untuk bisnis. Atur semua data menjadi fondasi yang terpercaya dengan built-in governance, terproteksi, dan compliance. Yang ketiga, analyze. Bangun dan skalakan AI dengan kepercayaan dan transparansi. Menganalisis data dengan cara yang lebih cerdas dan memanfaatkan model AI yang dapat memperdayakan organisasi untuk mendapatkan wawasan baru dan membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, trust. Sangat penting untuk memastikan rekomendasi AI atau keputusan dapat dilacak sepenuhnya. Memungkinkan perusahaan untuk mengaudit lineage dari model dan data-data yang di-training, bersama dengan input dan output untuk setiap rekomendasi AI. Dan yang terakhir adalah infuse. Mengoperasikan AI di seluruh bisnis, terapkan AI di setiap departemen dan dalam berbagai proses, berdasarkan prediksi, otomatisasi, dan optimasi. Memiliki teknologi saja tidak cukup, itu sebabnya setiap langkah sangatlah penting. Namun, sebelum Anda mengambil langkah pertama dan mulai mengumpulkan data, Anda harus memodernisasi arsitektur data Anda terlebih dahulu. Dengan IBM Cloud Pak for Data, memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai solusi AI yang dibutuhkan. Siapa saja yang membutuhkan solusi ini adalah Anda sebagai key person, data scientist, business analyst, data engineer, data steward, pengembang aplikasi, dan sistem administrator. IBM Cloud Pak for Data menyediakan interface dengan kemampuan kolaboratif untuk setiap tim. IBM Cloud Pak for Data meningkatkan produktivitas di setiap siklus lifecycle analitik melalui self-service analitik yang terintegrasi penuh untuk mengumpulkan, menemukan, memperkaya, dan mengubah serta menganalisis data. Kemampuan untuk menyediakan dan menyesuaikan layanan untuk pengguna dalam hitungan menit. Kami di Blue Power Technology bersama bisnis partner kami mengembangkan solusi ini dengan dukungan IBM Power9. Kolaborasi antara Enterprise Insight Platform dengan mesin yang powerful menjadikan kebutuhan solusi AI dapat berjalan dengan baik dan stabil. Bisa kita lihat di sini mengapa kita offering server IBM Power9 sebagai pilihan server yang akan digunakan pada solusi ini. Kalau kita bandingkan server Power9 di sebelah kiri dengan server Intel di sebelah kanan, bisa terlihat bahwa dengan core yang lebih rendah, IBM Power9 memiliki kontainer atau virtual processor core yang lebih banyak dibandingkan server Intel. Dikarenakan adanya teknologi SMT8 atau Simultaneous Multithreading 8, yang memungkinkan server IBM untuk mengutilize 20 core menjadi 174 virtual processor core. Sedangkan server Intel 36 core hanya memberikan 98 virtual processor core. IBM Power juga memiliki keunggulan yang cukup signifikan dari sisi virtual mesinnya. Dengan menggunakan Power VM, bisa kita lihat di tabel sebelah kanan. Per September 2020, Power VM sama sekali belum pernah data breach, dan bisa dibandingkan dengan VM dari x86 sendiri seperti VMware, KVM, Hyper-V, masing-masing telah mengalami security breach. Jadi, dari sisi security, untuk virtual mesinnya memang di Power VM ini lebih unggul.
Kita juga bisa memberikan lower TCO cost dibandingkan x86 dengan cara efisiensi penggunaan license yang jauh lebih sedikit dibandingkan x86 karena fitur SMTA dari Power itu sendiri. Sehingga memungkinkan kita untuk menghemat biaya-biaya tambahan pada license karena perhitungan license dari ICPD ini menggunakan virtual processor core sebagai acuan, yang dimana sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa untuk VPC sendiri, IBM unggul cukup jauh sebanyak 3,2 kali dibandingkan dengan mesin x86. Baik, kebetulan ada rekan saya Joe yang sedang melakukan unboxing IBM Power 9. Silakan Joe. Halo, nama saya Johansen. Hari ini saya akan review produk terbaru dari IBM, yaitu IBM Power 9. Nah, hari ini kita akan reviewnya langsung unboxing servernya. Dan kita sekarang di belakang saya itu ada data center untuk CTI, di mana data center ini salah satu investornya adalah IPT. Kita ada invest sekitar 2M di sini. Image ya bukan angka yang kecil ya. Jadi di sini data center ya, kita bisa melakukan POC, kita bisa melakukan testing aplikasi, testing database. Jadi kita langsung aja masuk ke data center. Yuk. Ya, seperti yang saya bilang tadi, hari ini kita akan unboxing Power 9. Nah, di belakang saya itu udah ada monsternya. Jadi benar-benar fresh from the oven, IBM Power 9. Nah, hari ini saya mungkin akan dibantu untuk mounting ke dalam raknya. Tapi untuk unboxing, saya akan lakukan sendiri. Mari, let's go. Kita unboxing sekarang. Ya, di sini ini ada dua box. Kita lihat, ada box server, ada box peripheralnya. Nah, peripheralnya kita akan lihat apa aja di dalamnya. Oke? Nah, ini biasa lah ya, filler lagi, banyak banget filler di sini. Ini biar aman nih, ketika di ship atau dikirim ke customer itu lebih aman. Nah, yang pertama, ini kita akan dapat 2 buah kabel power. Nah, 2 buah kabel power ini untuk redundansi dari sisi power supply-nya, ya. Nah, ini namanya ARM kit. Nah, ARM kit ini adalah fungsinya untuk ketika kita mounting kabel-kabel, mounting servernya, kabelnya itu akan lewat sini semua. Jadi kabelnya, semua jalur itu akan dilewatkan sini, jadi kelihatannya lebih rapi. Oke? Seperti biasa, buku manual. Ya, basically buku manual lah ya. Ada CD-CD-nya. Dan ini beberapa perlengkapannya. Jadi kayak kabel velcro, tab, RDX, terus juga kabel konsol, terus juga mounting kit, baut-baut kecil ada di sini. Oke, ini yang terakhir. Ini lumayan berat apa? Ini adalah rail kitnya. Jadi untuk mounting ke dalam rak, kita harus menggunakan ini. Oke? Jadi semuanya udah lengkap. Ini adalah kotak pertama. Di bawahnya, ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, Power 9-nya. Bisa dilihat, ini masih disegel plastik semua. Saya akan buka. Kebetulan yang datang ini, Power 9-nya adalah tipe S922. Oke? S922 artinya cuma 2U dan 2 soket untuk Power 9. Saya akan coba angkat ini. Walaupun cukup berat ya. Ini kita akan buka di bagian depan, pelindungnya juga diberikan semacam kardus untuk melindungi sisi hard disk depan. Jadi di depan itu ada port USB, ada tempat hard disk, ada blower. Nah, yang ini perbedaannya dengan Power 9 dengan Power 9, hard disk ya di depan itu ada 6 buah.
Sedangkan internalnya itu ada 2 buah. Oke? Saya akan coba buka sebentar, apakah bisa dilihat? Kita akan lihat. Oke, kita akan coba buka apakah bisa dibuka di belakangnya. Sorry, saya buka dulu di belakangnya. Ini buat filler di bagian belakang adalah untuk bagian I/O-nya. Jadi untuk pasang fiber channel atau Ethernet atau 10 gig port dan power supply itu basically akan ada di belakang. Ini proteksinya cukup banyak ya, isolatifnya. Saya harus buka dulu semua. Oke. Ya, yang kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kebetulan yang datang adalah single socket. Single socket, memorinya saya bilang 256. Oke? 256. Jadi memori tersebar di beberapa soket ini. Nah, alasan ini kenapa transparan karena untuk memudahkan dalam troubleshooting. Nah, di belakang ini ada PCI slot. Nah, PCI slot ini gunanya apa yang saya bilang tadi? Ini untuk kabel fiber atau Ethernet. Kita bisa lihat portnya di sini. Ada kabel Ethernet, ada kabel fiber, Ethernet lagi, fiber lagi. Oke. Ini ada port USB. Yang ini power supply. Jadi power supply-nya saya bilang itu redundant. Jadi kita dapat 2 power supply bentuknya seperti ini. Jadi kita nggak bisa beli ya di pasaran sana. Power supply-nya adalah khusus buat enterprise server. Jadi kualitasnya nggak perlu dilakukan lagi. Biasanya kayak gini, itu udah platinum untuk efisiensinya. Oke. Nah, di bagian depan yang saya bilang tadi, ini ada 4 lubang. Nah, 4 lubang ini itu adalah blowernya. Jadi angin itu akan masuk lewat depan. Angin akan disedot lewat depan, lalu akan keluar ke sini, ke bagian sini, lalu akan dibuang ke bagian belakang. Jadi airflow-nya sudah diatur. Oke? Nah, ini tempat harddisknya, harddisk internalnya. Kita bisa pasang semua harddisknya di sini. Di depan yang saya bilang ada 6 buah. Kalau di dalam, kita bisa pasang lagi 2 di internalnya. Jadi kalau misalkan kita takut harddisk kita dicabut, sebenarnya kita bisa pasang di dalam. Tapi itu terbatas untuk 2 slot saja. Jadi kalau misalkan kalian mau pasang harddisknya di luar, itu juga bisa di bagian depan sini. Tapi basically, menurut saya kalau misalkan kalian mau pasang di dalam, karena lebih aman. Oke? Nah, ini bisa dicopot. Nah, jadi ini mempermudah troubleshooting. Kita mencari komponen mana yang ember biasanya. Biasanya ada warna embernya. Gitu. Semuanya modular sifatnya. Jadi lebih mudah untuk troubleshooting juga. Oke. Power9 ini bukan cuma sekedar mesin biasa. Dia di-pack dengan teknologi latest. Nah, sebenarnya teknologi ini udah ada di Power8. In which adalah KP. Nah, penjelasan KP singkat ya, atau Open KP adalah ketika kita mengakses PCI yang typically di server konvensional, itu kita membutuhkan 100 nanosecond. Kalau menggunakan KP ini, akses ke PCI itu sekitar hanya 5-10 nanosecond. Itu sekitar 1/10-nya. Ya, jadi itu salah satu teknologinya. Terus juga untuk memorinya. Memorinya di Power9 ini itu bisa sampai 4 tera. Di mana 33% itu lebih besar daripada Intel. Oke? Nah, terus untuk komparasinya antara Power8 dengan Power9 untuk CPW-nya, CPW itu biasa adalah benchmark yang digunakan untuk iSeries. Saya nggak akan bahas detail, tapi perbandingan adalah 45.000 compare sama 68.000. Ini ada peningkatan yang signifikan untuk rasio per core-nya. Oke? Nah, sedangkan untuk perbandingan antara Intel nih, pasti banyak yang mau tahu kan, Intel compare dengan Power. Nah, yang saya compare bukan yang 922 ini, tapi L922. L922 adalah khusus untuk digunakan untuk Linux. Nah, perbandingannya adalah menggunakan environment DB2 menggunakan Red Hat Virtualization. Nah, di sana ada perbandingan
harganya yang dikeluarkan adalah 800K untuk L922. Sedangkan untuk Intel 2 soket itu dana yang dikeluarkan dengan feature yang sama, OS yang sama, DB2 juga, itu sekitar 1800K. Dimana ketika di benchmark hasilnya adalah per K-nya untuk menghasilkan query per hour adalah 3,74, sedangkan untuk yang Intel itu menghasilkan sekitar 1,5. Nah, dari situ kita bisa lihat sekitar perbedaannya, performance meningkatnya adalah sekitar 2,4 kali. Oke, lanjut. Saya mau ngebahas sekarang tentang PCI Express. Nah, PCI Express sendiri ada peningkatan. Nah, peningkatannya apa aja? Peningkatannya adalah dari PCI Gen 3 itu dinaikkan ke PCI Gen 4, in which bandwidth-nya adalah doubling. Yang sebelumnya menggunakan 16 lane, per lane-nya adalah 1 GB. 1 GB, in which di PCI Express Gen 4 itu menggunakan sekitar 32 GB untuk PCI Express 4. Nah, itu kelebihannya. Jadi saya bilang ada OpenCAPI, ada PCI Express, lalu ada memorinya meningkat sampai 33%, sampai 4 tera. Nah, 4 tera ini sebenarnya banyak digunakan untuk SAP HANA. Kalau kita sekarang lagi ngetren itu namanya in-memory database. Nah, banyak yang menggunakan memori untuk mengolah query dari database tersebut. Nah, ini cocok banget. Jadi kalau misalkan mau pakai Power 9 menggunakan memori 4 tera, itu dapat dikonfigur sampai menggunakan 4 tera tadi yang saya bilang. Peningkatannya compare sama yang Intel base itu biasanya ya 33% lah perbedaannya gitu. Nah, selanjutnya saya mau bandingin adalah menggunakan S924 compare sama Intel 2 socket 56 core. Nah, Intel 2 socket 56 core ini kalau kita bisa bandingkan, dia menggunakan WAS dengan environment yang sama adalah yang pertama dari jumlah transaction per second adalah 126,2 pada powernya. Sedangkan untuk Intel ya hanya mendapatkan 51,8 untuk per K-nya. Jadi untuk dolar per K-nya yang dikeluarkan. Oke? Nah, dari jumlah duit yang dikeluarkan itu komparasinya adalah di Power S924 itu sekitar 250K, sedangkan untuk yang Intel base itu hampir sekitar 450K. Jadi kita bisa lihat perbandingannya. Kalau kita mau lihat feature-nya oke lah, feature-feature dari hardware-nya. Tapi cost yang kita keluarin dari semua total cost-nya, database core-nya kita bisa perkecil karena jumlah core-nya yang kita pakai lebih sedikit. Jadi otomatis license yang kita butuhkan lebih sedikit compare sama menggunakan Intel base. Jadi power ini selain prosesornya powerful, feature-feature ditambah dan juga compact gitu, compare sama yang Intel. Ya. Oke. Ya. Sampai di sini aja reviewnya kita tentang unboxing Power 9. Kalau kalian butuh saya untuk review produk lain, please komen di bawah ini. Oke? Jangan lupa subscribe, like videonya. Thank you guys. Present di IBM Partner Solution Summit, pakai jaket bulu. Oke, saya pamit. Semoga teman-teman sehat selalu.